Inilah penampakan kera ya, monyet-monyet yang ada di Kecamatan Bulu yang mengganggu nih, banyak sekali nih ya, banyak sekali kera-kera yang mengganggu aktivitas masyarakat Bulu ini ya. Ini hasilnya mana, warga, mungkin tanaman itu bisa nih bisa dirusak nih, seperti kabel aja tuh rusak nih ya. Lampu-lampu tuh saya sering dandani ini tuh banyak sekali di berkerumunan nih ya. Nah, besar-besar sekali nih kayak kebun binatang ini ya. Nih, nah bermunculan lagi. Nah, ini beberapa hari tidak muncul. Mungkin berpindah-pindah ya, cari makan di mana, di dataran, di alas-alas yang tinggi di gunung situ. Nah, ini bermunculan nih, banyak banget nih. Nah, ngumpul ini segerombolan tuh yang naik itu ya, naik ke pohon ya. Nih gembongnya ada naik tuh pohon-pohon tuh banyak sekali itulah, segitu banyak. Ini itu belum seberapa, nanti kalau sore banyak sekali tuh di pohon sebelah sana tuh banyak bergandulan tuh yang di atas itu ya. Itu kalau terjun di rumah-rumahnya warga ya kasihan ya, kasihan warga untuk jika hasil pertaniannya mungkin jualannya di teras rumah atau di dapurnya dia masak itu sering diganggu sama kera-kera. Kalau kita luput sebentar itu terus nih sampai kera itu kalau kelaparan tuh carinya seperti itu loh, biji-bijian rumput itu ya. Saya baru tahu kalau kera itu makan bunga dari rumput-rumput juga ya. Ya, ini karena populasinya monyet di daerah Kecamatan Bulu ini ya semakin hari semakin meledak ya. Dan karena alam, jadi ini ya tidak dibunuh ya, tapi kalau bisa dirawat, dialihkan kemana begitu supaya tidak membuat risau masyarakat gitu. Nah, tuh banyak sekali. Nah, ini di belakang rumah saya nih. Nah, ini nanti loh, ini banyak sekali nih. Nah, berlarian tuh. Dor. Wah, itu tuh pada lari ke gunung tuh. Gunung situ banyak sekali tuh ya, penuh ya. Penuh sekali tuh sana. Nah, itu tuh lari-lari ke itu tuh. Nah, ini juga ada yang lari ke atap rumah saya sana di atas genteng. Itu membuat gentengnya melorot. Terus kabel-kabel diganduli ya. Karena gedungnya segitu, kalau meniti di atas kabel juga nggak kuat nih seperti ini. Kabelnya kan bergelantungan, kadang kabelnya itu ditarik-tarik gitu loh, bergantung ini tinggi awalnya ya. Nah, yang ditakutkan kalau kabel yang ukurannya ke pusat itu kalau bahaya sekali. Nah, ini udah lari ke alas. Nah, di sana nanti dia mencari makan dengan yang ada di lompat-lompat pinter ya. Itu penampakan dari munculnya monyet-monyet di daerah kami ya. Itu pasti dia punya gerombolan yang lebih banyak lagi ya.
Semoga nanti populasi monyetnya bisa terarahkan dengan baik ya. Ini kalau semakin hari semakin meledak ya, kasihan warga yang hasil kebunnya, pekarangannya tidak bisa tidak bisa membuahkan hasilnya. Gitu nggih. Terima kasih, matur nuwun. Di sini di Desa Tiaran Tambak Rejo Tiaran ini, di Kecamatan Bulu ini, perkembangan monyet semakin hari semakin bulan semakin bertambah ya. Dan populasi monyet pun semakin meningkat. Dengan meningkatnya populasi monyet di Kecamatan Bulu ini menimbulkan dampak yang negatif, keresahan warga, antara lain warga yang menanam tanaman di sekitar perumahan atau di sekitar pekarangan rumahnya itu pasti akan dirusak oleh monyet ataupun dipanen oleh monyet, dan warga yang menanam di sekitar rumahnya justru malah kalah dengan keberadaan monyet di lingkungan kami. Nah, kalau monyet-monyet ini masuk ke rumah warga merusak juga, Mbak ya? Iya, jika monyet-monyet di sekitar kami, jika ada, contohnya nih di keluarga saya ya, di keluarga saya, di mbak saya kan warungan di desa. Ketika itu pintu dibuka, itu monyet itu dengan leluasanya mengambil barang-barang sayuran, makanan yang tercendel di warung itu dan langsung dibawa lari ke alas gitu. Alas itu gunung gitu. Jika rumah warga itu terbuka dan monyet itu melihat ada kesempatan untuk masuk, itu monyet itu masuk ke rumah warga dan di teras atau di dalam rumah warganya itu kalau jika ada melihat makanan yang bisa dimakan oleh monyet, pasti itu akan diambil. Dan mungkin karena persediaan cadangan makanan di alam, monyet kan makannya kan nomaden ya, artinya berpindah-pindah dari daerah sini ke daerah berikutnya gitu. Jadi mereka mengambilnya dari alam. Kalau alamnya itu sudah terbatas cadangan makanannya, dia pasti akan turun ke warga. Harapan saya sebagai warga di Kecamatan Bulu ini ada penanganan untuk bagaimana monyet atau kera-kera yang ada di sekitar kami, yang ada di gunung-gunung yang sudah populasinya meningkat ini, ada penanganan dari stakeholder ya yang terkait untuk bisa membantu kami masyarakat dalam bagaimana populasi itu bisa tertangani dengan baik dan kita kelangsungan hidupnya monyet itu bisa berjalan lanjut tapi tidak merusak atau mengganggu kami masyarakat atau warga yang ada di sekitar sini gitu. Kalau mereka masih di sekitaran merusak tanaman pangan warga, kalau untuk masuk ke rumah-rumah jarang, tapi sudah ada 1-2 ada. Sudah ada korban warga gitu? Korban warga belum ada. Sampai menyerang warga enggak sih, Pak? Enggak. Atau cuma paling cuma mengganggu, mungkin kalau monyet itu yang sama putri itu kan biasanya agak ini. Biasanya mereka muncul itu jam-jam berapa, Pak? Tidak bisa ditentukan ya, biasanya siang hari. Biasanya siang hari. Mereka keluar itu sendiri rombongan. Berapa kira-kira? Biasanya berapa? 5, 10? Lebih puluhan. Itu sejak kapan, Pak, itu, Pak? Itu sudah lama, sejak saya di sini sudah ada. No, maksudnya beberapa bulan terakhir ini? Kalau beberapa bulan terakhir Musim kemarau ya? Di setiap musim kemarau, musim penghujan pun masih ada sekarang, karena memang di atas sumber makanannya sudah menipis sehingga mereka tetap turun ke bawah, bergeser sampai ke pemukiman warga. Desa yang paling rawan yang sering diserang daerah di lereng perbukitan seperti di Tiaran, Gentan, Kamal, Sanggang itu. Sudah ada laporan, Pak, warga? Kalau